Baik, hari ini kita akan bahas tentang persiapan penilaian harian untuk sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi kita coba kupas dari 2 variabel sehingga alurnya bisa memudahkan untuk berpikir menyelesaikan 3 variabel. Oke, kita mulai saja. Himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut 3 kali X plus Y min 2 kali X min Y kurang 5 sama dengan 8 dan 4 kali X plus Y ditambah X min Y min 1 sama dengan 20. Oke. Ini kita kelompokkan dulu sehingga yang sebelah kanan hanya mengandung nilai variabel X dan Y ya. Sedangkan sebelah kanannya adalah konstanta. Jadi min 5-nya kita hilangkan berarti tambahkan kedua ruas dengan 5. Sehingga yang kanan menjadi 13. Atau 5-nya pindah kanan. Begitupun yang bawah. Satunya pindah kanan dengan cara kedua ruas kita tambahkan 1 ya. Jadi 21. Nah di sini tidak perlu kalian jabarkan, dikali-kalikan. Tapi kita ingin eliminasi apa? Misalkan kita ingin mengeliminasi X min Y-nya. Maka yang bawah kita kalikan 2. Sehingga kalimat yang bawah menjadi 4 kali X plus Y. Ya kan? Ditambah 2 kali X min Y. Sama dengan 42. Sedangkan yang atas kan tetap. Kita kalikan 1 saja. 3 kali X plus Y. Kemudian min 2 kali X min Y sama dengan 13. Nah, kita hilangkan X min Y-nya. Berarti dengan cara hilang Y-nya kan ya. Ini 55. Ini 11. Ini 11. Kalau ditambahkan berarti Y-nya hilang. Ini berarti 66 ya. Berarti X-nya 3 ya. Kalau dikurangkan X-nya hilang. Berarti 44. Maka Y-nya 2. Sehingga jawabannya adalah 3,2. Ada ya? Oke, jawabannya 3,2. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jika X1, Y1 adalah penyelesaian dari sistem persamaan, demikian berapakah X1 banding Y1? Oke. Ini pun sama ya, boleh dimisalkan, boleh langsung. Ini kasih kode, misalkan persamaan 1, ini kasih kode persamaan 2. Kita mau menghilangkan Y, misalkan berarti persamaan 1 harus dikalikan 3. Jadi 3 persamaan 1, berarti 9 per X ditambah 6 per Y sama dengan 12. Nah persamaan 2-nya tetap 5 per X min 6 per Y sama dengan min 8. Menghilangkan berarti ditambahkan. Tambahkan jadi 36 ya. Tambahkan jadi 28. Berarti X-nya adalah 14 per 28. Berarti setengah ya. Y-nya X-nya setengah boleh masukin ke persamaan 1 atau persamaan 2 boleh. Atau seper X-nya adalah 2 berarti kan. Kalau seper X-nya 2 berarti 3 kali 2 ditambah 2 per Y sama dengan 12. Ini pindah posisi. Berarti 2 per Y adalah 12 kurangi 6. 6. Berarti Y-nya adalah 2 per 6. Seper 3. Yang ditanyakan adalah X per Y. Berarti setengah dibagi seper 3. Maka dibalik. Jadi 3 per 2. Jadi perbandingan X banding Y adalah 3 banding 2. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 3X per Y plus 2 tambah 10Y per X plus 3 sama dengan 3 dan min 3X per Y plus 2 tambah 10Y per X plus 3 sama dengan min 5. Oke. Di sini kita anggap ini persamaan 1, ini kita anggap persamaan 2. Nah, kalau persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, ini kan sudah sama nih.
Cuman beda di tanda aja ya. Beda di tanda aja. Nah, berarti kan kita tinggal tambahkan aja ya. 1 ditambah 2 berarti kan 3X per Y plus 3-nya habis nih. Karena dia nilainya sama tapi berlainan tanda aja. Berarti tinggal 20Y per X tambah 3 sama dengan min 2 ya. Boleh dikali silang. Berarti 20Y sama dengan min 2X min 6. Berarti 2X tambah 20Y sama dengan min 6. Berarti X tambah 10Y sama dengan min 3. Ini persamaan 3. Begitupun kalau kita kurangi. Nah, kalau kita kurangi berarti yang habis kan yang Y-nya ya. Berarti yang X-nya jadi 6X per Y plus 2 sama dengan 8. Kali silang juga 6X sama dengan 8Y plus 16. Berarti 6X min 8Y sama dengan 16. Bagi 2 jadi 3X min 4Y sama dengan 8. Ini persamaan 4. Nah, dengan demikian baru kita eliminasi kan ya. Maka persamaan 3 kita kalikan 3 misalkan. Berarti kalimatnya menjadi 3X plus 30Y sama dengan min 9. Begitupun yang persamaan 4 tetap 3X min 4Y sama dengan 8. Kurangkan. Ada yang keliru nggak? 34Y sama dengan min 17 ya. Berarti Y-nya adalah min setengah. Y-nya min setengah. Kita masukin ke salah satu. Berarti 3X dikurangi 15 sama dengan min 9. 3X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 2. Yang ditanyakan adalah X tambah 2Y. Berarti 2 ditambah 2 kali min setengah. Berarti 2 dikurang 1 ya. Jadi nilainya adalah 1. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Pada tahun 2013, jumlah umur Andi dan Beni sama dengan 11 kali selisihnya. Pada tahun 2019, umur Andi adalah 7/6 dari umur Beni. Umur Andi dan umur Beni pada tahun 2025 berapa? Oke, sekarang jadi kita asumsikan 2019 adalah saat ini. Artinya berarti umur Andi sama dengan 7/6 umur Beni. Berarti tahun 2013 adalah 6 tahun yang lalu. Berarti umur Andi 6 tahun yang lalu dan umur Beni 6 tahun yang lalu. Itu selisihnya adalah 11 kali. Jadi umur Beni 6 tahun yang lalu, 11 kali selisihnya. Oke? Berarti di sini A ditambah B min 12 sama dengan 11A min 11B. Kedua ruas tambahkan min 11 jadi min 10A. Tambahkan 11B jadi 12B sama dengan 12. Bagi 2 semua berarti min 5A ditambah 6B sama dengan 6. Ini persamaan 2 ya.
Ini persamaan 1. Nah, dari 1 dan 2, maka kita dapatkan hanya diganti dengan 7/6B. Ditambah 6B sama dengan 6. Kalikan 6 semua, berarti min 35B tambah 36B sama dengan 36. Min 35 tambah 36 berarti 1. Berarti B-nya 36. B-nya 36, berarti A-nya adalah 7/6 kali 36. Berarti 42. Nah, ini tahun 2019. Berarti pada tahun 2025, itu berarti 6 tahun kemudian. Berarti Andi adalah 42 ditambah 6, jadi 48. Sedangkan Beni adalah 36 ditambah 6, berarti 42 ya. Jadi umur Beni dan Andi adalah 42-48. Beninya 42, Andinya 48. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya, Pak Kanta, Bu Linda, dan Pak Mardi mengunjungi tempat nonton film yang sama. Pak Kanta membeli tiket masuk sebanyak 2 lembar untuk dewasa dan 3 lembar untuk anak-anak. Oke, jadi kita asumsikan dewasa itu banyaknya, harganya X ya. Jadi kita asumsikan harga dewasa itu X, kemudian harga untuk anak-anak itu kita asumsikan Y. Berarti 2 lembar dewasa 2X tambah 3 lembar anak-anak 3Y, dia harus membayar 95.000. Bu Linda membeli 3 tiket lembar dewasa berarti 3X dan 1 tiket lembar anak-anak berarti 1Y sama dengan 90.000. Pak Mardi membeli 1 tiket dewasa dan 1 tiket anak-anak menggunakan lembaran uang 100.000. Berapa kembaliannya? Oke. Berarti kita harus tahu berapa X, berapa Y. Oke, kita eliminasi. Katakanlah apa nih? Ya aja yang gampang ya. Kita kalikan 3, ini kita kalikan 1. Berarti 9X tambah 3Y sama dengan 270.000. Yang atas tetap 2X plus 3Y 95.000. Kita kurangkan, tapi bawah dikurangi atas ya. 9 dikurangi 2, 7. 7X. 270 dikurangi 95. Berarti 26 jadi 17 ya. 175. Berarti X-nya adalah 175.000 dibagi 7. Berapa tuh? 25.000 ya? Iya. Ya, 25.000. Berarti X-nya katakanlah masukkan ke persamaan 2. Jadi 3 kali 25.000 ditambah berapa hasilnya 90.000. Berarti 75 ditambah 15 ya. Jadi yang anak-anak 15.000. Dengan demikian, maka Pak Mardi untuk tiket 1 dewasa dan 1 anak-anak itu dia membayar 25.000 ditambah 15.000. Berarti 40.000. Maka kembaliannya berarti 100.000 dikurangi 40.000. Jadi 60.000 kembalian dari untuk Pak Mardi. Bisa dimengerti? Berikutnya, Pak Ikhlas merencanakan membangun sebuah gedung, diperkirakan membutuhkan 4.000 bata dan 40 sak semen. Untuk membeli bata dan semen tersebut ia membayar 8.520.000. Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, tukang melaporkan pada Pak Ikhlas bahwa
masih memerlukan tambahan bata dan semen masing-masing sebanyak 1.000 bata dan 16 sak semen. Dan Pak Ikhlas membelanjakan ke toko bangunan dengan membayar uang 2.508.000. Jika Pak Syukur membeli pada toko yang sama dengan yang dibeli Pak Ikhlas, 2 sak semen dan membayar 2 lembar uang ratusan ribu, maka sisa uang Pak Syukur berapa? Oke, berarti yang dicari adalah semen ya, sak semen. Jadi kita asumsikan bata misalkan X, harganya ya maksudnya ya. Harga bata X, kemudian harga sak semen misalkan Y. Jadi 4.000 X ditambah 40 Y itu sama dengan 8.520. Lalu membeli lagi 1.000 bata, berarti 1.000 X dan 16 sak semen, dia belanja membayar 2.508. Yang dicari adalah sak semen, berarti kan Y ya. Maka kita hilangkan X. Berarti yang ini kita kalikan 4. Yang atas tetap. Berarti 4.000 X ditambah 64Y sama dengan berapa tuh? 000 4 kali 8 32 ya. 3 0 9 ya nah. 9.032.000 ya. Sedangkan yang atas tetap 4.000 X ditambah 40Y sama dengan 8.520. Eliminasi. Bawah kurangi atas. Pak. Ya, ada yang salah? Itu 10 juta. Oh ya, bukan 9 juta ya, tapi 10 juta ya. 10 juta 32.000 ya. 10 juta 32.000. Kurangkan. Ini 2. Nah, ini 1. 10 berarti 5. 1 ya. Juta 512. Ininya berarti 24. Berarti Y-nya adalah 1.512 dibagi 24. Jadi harganya 63.000. Satu sak semennya. Maka Pak Syukur untuk 2 sak semen ya. Pak Syukur membeli toko yang sama 2 sak semen. Oke, berarti 2Y adalah 2 kali 63.000. Berarti 126 ya. 126.000. Maka kembaliannya berarti 200.000 dikurangi dengan 126.000. Berarti 74.000 ya kembaliannya. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Keliling sebuah segitiga adalah 74. 3 kali sisi terpendek sama dengan 2 kali sisi terpanjangnya. Sisi ketiga yaitu yang tengah lebih panjang 4 cm dari sisi terpendek. Sisi ketiga yaitu yang tengah lebih panjang 4 cm. Maksudnya yang tengah itu, bentar, coba kita nyatakan. Misalkan ini X, Y, Z gitu ya. Berarti kan X tambah Y tambah Z adalah 74. 3 kali sisi terpendek. Misalkan sisi terpendek Z ya. X terpanjang. Z terpendek. Tiga kali sisi terpendek berarti kan 3Z. Sama dengan 2 kali sisi terpanjang berarti 2X ya.
Dan sisi ketiga yaitu tengah, maksudnya Y ya, adalah 4 cm lebih panjang dari yang terpendek. Berarti Y sama dengan 4 plus Z ya. Panjang masing-masing berapa? Oke. Ini boleh substitusi, boleh eliminasi ya. Kalau substitusi, ini katalah persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ini substitusikan dulu ke 1 misalkan. 1 dan 3 kita selesaikan. Berarti X tambah 4 plus Z ditambah Z sama dengan 74. Pindah posisi. Berarti X tambah 2Z sama dengan 70. Ini persamaan 4. 2X di sini. Berarti kita kalikan 2 dulu. Kalikan 2 semua jadi 2X tambah 4Y sama dengan 140. Lalu substitusikan persamaan 2. 2X-nya diganti dengan 3Z tambah 4Z sama dengan 140. Jadi 7Z adalah 140. Berarti Z-nya adalah 20. Z-nya 20 berarti Y-nya dapat. Y-nya adalah 24. Y-nya 24 berarti X-nya dapat ya. X itu adalah, berarti ini tambah 40 sama dengan 70. Berarti X-nya adalah 30. Jadi X-nya 30, 24 dan 20 ya. 20, 24 dan 30. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Arif dapat mengerjakan soal penilaian harian matematika bab 3 dalam waktu 60 menit. Sedangkan Burhan dalam waktu 180 menit. Jika mereka bekerja sama, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal PH tersebut berapa? Oke. Jadi, nah berarti si Arif itu mampu mengerjakan kecepatannya 1/60. Ini berarti kan kecepatan ya. Jadi satu soalnya itu 1/60. Satu soalnya. Sedangkan si Burhan itu kecepatannya 1/180. Ini juga kecepatan. Jadi kalau mereka bekerja sama, itu berarti 1/60 ditambah 1/180. Dibuat per 180 ya. Berarti kali 3 ini tetap 1. Maka hasilnya adalah 4/180. Berarti kecepatannya, maka waktunya berarti dibalik. 180 dibagi 4. Karena ini kecepatannya. Kecepatannya kan berarti 1/45 ya. Berarti waktunya adalah 45 menit. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Kereta api Cirebon Express berangkat dari stasiun Gambir pukul 06. Sedangkan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam. Pukul 7, kereta api Argo Lawu berangkat dari stasiun yang sama dengan kecepatan 100 km per jam. Jarak dari stasiun Gambir saat kereta api Argo Lawu dapat menyusul kereta api Cirebon Express adalah, oke. Jadi kalau misalkan ini Cirebon Express, waktunya katakanlah T ya. Sedangkan Argo Lawu waktunya adalah T2 ya. Berarti T dikurangi 1. Benar nggak? Artinya kalau misalkan si Cirebon Express itu 5 jam, maka si Argo Lawu cukup 4 jam. Kalau ingin menyalip. Paham nggak? Kecepatan satunya 80 km per jam, kecepatan duanya 100 km per jam. Yang sama itu kan jaraknya ya.
Jadi kalau misalkan ini adalah gambir, ini misalkan sebuah titik kota A katakanlah, maka ini jaraknya sama. Jadi jarak antara Cirebon Express dengan Argolawu itu dalam kondisi yang sama. Jadi si Cirebon Express sama dengan jarak tempuh si Argolawu. Nah sekarang jarak itu apa rumusnya? Kecepatan kali waktu. Oke, kecepatan kali waktu. Gitu ya. Berarti 80 T, sedangkan si Argolawu adalah 100. Tapi T-nya adalah T-1. Berarti 80 T, ini 100 T min 100. Kedua ruas dikurangi 80. Berarti kan 20 T. Maka T-nya adalah 100 per 20. Berarti jamnya, waktunya 5 jam. Yang ditanya adalah jaraknya. Maka boleh pakai jarak yang pertama, boleh pakai jarak Argolawu, boleh kecepatan Cirebon Express boleh. Kan sama aja. Kan dia disalib. Berarti P1 kali T1. P1-nya 80, T1-nya berarti 5. Jadi pada jarak 400 km baru dia bisa nyusul. Kalau si Cirebon Express-nya terus ikutan bergerak. Bisa dipahami? Beras pandan wangi harganya 16.000 per kilogram. Dicampur dengan beras maknyus dengan harga Rp12.000 per kilogram. Perbandingan beras pandan wangi dan beras maknyus agar harga beras campuran 14.000 per kilogram berapa? Oke, jadi kita misalkan beras pandan wangi kita asumsikan X gram, kilogram lah. Kemudian maknyus kita asumsikan Y gram. Jadi 16.000 X ditambah dengan berapa tuh? 12.000 Y, dia harus sama dengan 14.000 dengan campuran X plus Y. Bisa dimengerti? Oke, kita bagi 1.000 dulu. Berarti 16X tambah 12Y sama dengan 14X tambah 14Y. Nah, yang negatif yang kita nyatakan dalam positif. Berarti 2X sama dengan 2Y. Maka X sama dengan Y. Jadi perbandingannya X banding Y adalah 1:1. Jadi 1 kilogram pandan wangi dengan 1 kilogram maknyus. Kan harganya 28 tuh. Dibagi masing-masing kilo. Berarti kan dibagi 2, 14. Jadi perbandingannya 1:1. Untuk kasus soal ini. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika X, Y, Z adalah himpunan penyelesaian dari X plus 2Y min Z sama dengan 2. 2X plus Y min Y sama dengan 6. X min Y plus 2Y sama dengan 20. Berapakah X banding Y banding Z? Oke. Ini kita kasih kode ya. Kode 1. Ini kita kasih kode 2. Ini kita kasih kode 3. Misalkan kita mau menghilangkan Z dulu. Nah, Z berarti persamaan 2 dikurangi persamaan 1. 2X dikurangi X berarti X. Y dikurangi 2Y berarti min Y ya. Y dikurangi min Y. 6 kurangi 2, 4. Ini persamaan 4. Lalu yang kedua persamaan 3 dikurangi ditambah 2 persamaan 2. Persamaan 3, lalu yang 2-nya dikalikan 2, biar Z-nya sama. Ditambahkan karena yang ini negatif. Berarti X ditambah 4X, jadi 5X. Lalu, min Y ditambah dengan 2Y, berarti plus Y. Lalu,
2Z ditambah min 2Z habis. 20 ditambah 12 berarti 32. Ini persamaan 5. Lalu 1 dan 5 ditambah 4 dan 5 ditambahkan. Karena X, Y-nya habis. 6X sama dengan 36. Berarti X dapat 6. X6 berarti Y-nya kan bisa kita dapatkan. 6 dikurangi berapa? 4. Berarti kan 2 Y-nya. Lalu masukkan ke persamaan 1. Misalkan 6 ditambah 2 kali 2 dikurangi Z sama dengan 2. 10 dikurangi berapa hasilnya 2. Berarti Z-nya harus 8. Dengan demikian X banding Y banding Z berarti 6 banding 2 banding 8. Disederhanakan jadi 3 banding 1 banding 4 ya. 3 banding 1 banding 4. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Misalkan X1, Y1, Z1 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Berapakah X1 tambah Y1 min Z1? Oke. Ini pun sama. Kalau mau dihilangkan pecahannya boleh. Ya, artinya berarti kita kalikan berapa nih? Ada per 2, ada per 6, ada per 4. Maka yang ini kita kalikan 12 ya. Ini pun sama, kita kalikan 12, ini kita kalikan 12. Biar tidak pecahan aja. Kalikan 12 berarti 6X, kalikan 12 berarti 2Y, kalikan 12 berarti min 3Z, kalikan 12 berarti 60. Begitupun yang ini, kalikan 12 berarti 4X, kalikan 12 berarti 3Y, kalikan 12 berarti min 6Z, kalikan 12 berarti min 84. Begitupun yang ini, kalikan 12 berarti 3X, kalikan 12 berarti min 4Y, kalikan 12 berarti min 2Z, kalikan 12 berarti min 48. Oke, kita asumsikan persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Sama seperti yang tadi ya, kita mau menghilangkan apa nih? Misalkan mau menghilangkan X ya, berarti 2 persamaan 1. Ini harus dikurangi dengan 3 persamaan 2. Karena sama-sama 12 ya. Ini 12. Berarti habis X-nya berarti 4 dikurangi 9. Berarti min 5 ya. Min 5Y. Lalu min 6 ditambah 18. Berarti plus 12Z. Kemudian 120 ditambah 168. Berapa tuh? 168 ditambah 120. 284 ya. Ini persamaan 4. Lalu berikutnya misalkan 3 dengan 2. Persamaan 3, persamaan 2 kalikan 3 dikurangi persamaan 3 kalikan 4. Berarti X-nya jelas habis. 12 dikurangi 12. Y-nya 9 ditambah 16. Berarti 25. Z-nya min 18 ditambah 8. Berarti min 10. Kemudian 84 kali 3 dikurang ya. Kali 4 ya. 48 kali 4. 60 ya Nak ya. Jawabannya 60 apa min 60? Min 60 ya. Ini 372. Kalau kali 5 berarti
1860. 1860. Ditambahkan berarti 1800 ya. Berarti ini 36. Jadi Z-nya 36. Z-nya 36. Berarti untuk mendapatkan nilai Y kita bisa kalikan ke persamaan 5 aja ya. Persamaan 5, 25Y min 360 sama dengan min 60. 25Y sama dengan 300. Berarti Y-nya adalah 12 ya. Y-nya 12. Lalu X-nya masukin ke persamaan 1. 6X tambah 2Y 24. 3Z berarti 108 sama dengan 60. 6X sama dengan 60 ditambah. Ini berarti 84 ya. Bagi 6, 10. Bagi 6, 14 ya. Berarti X-nya 24. Yang ditanyakan adalah X tambah Y kurangi Z. Berarti 24 tambah 12 dikurangi 36. Berarti jawabannya adalah 0. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Jumlah umur Carla, Lupi, dan Marwan 62 tahun. 2 tahun yang lalu, 2 kali umur Lupi adalah 2 kurangnya dari jumlah umur Carla dan Marwan. 4 tahun yang akan datang, umur Lupi 4 tahun lebihnya dari umur Marwan. Umur Carla sekarang berapa? Oke. Misalkan jumlah umur Carla ditambah Lupi dan Marwan 62. 2 tahun yang lalu berarti kan min 2 semua. L min 2 adalah 2 kurangnya dari jumlah umur Carla 2 tahun lalu dan umur Marwan juga 2 tahun lalu. Kurangnya berarti kan min 2 ya. 2 kali umur Lutfi 2 tahun yang lalu adalah 2 kurangnya. 2 kurangnya itu berarti kan ini ditambah dikurang 2 ya. Si hasil jumlah mereka ini. Carla dan Marwan. Paham ya? Ya, Pak. Lalu berikutnya, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Yang ketiganya adalah 4 tahun yang akan datang. Umur Lutfi 4 tahun lebihnya. Berarti 4 tahun yang akan datang, Lutfi ditambah 4. 4 tahun lebihnya berarti 4 plus dari umur Marwan. Marwan ditambah 4 juga. Gitu ya. Berarti ini Lutfi sama dengan 4 ditambah Marwan. Kemudian kita bisa masukin ke persamaan 1. Disubstitusikan berarti Carla ditambah 4 tambah M ditambah M sama dengan 62. Berarti Carla ditambah 2M sama dengan 58. Oke, ini persamaan 4, ini persamaan 5. Lalu substitusikan ke persamaan 2. Jadi 2 kali 4 ditambah M sama dengan K plus M min 8 ya. Min 6 ya. Berarti 8 ditambah 2M sama dengan K plus M min 6. Jadi dengan demikian, yang ini adalah 14 ya. Berarti K min M adalah 14. Ini persamaan 6. Lalu 6 dan 5 dieliminasi.
K min plus 2M adalah 58. Lalu K min M adalah 14. Kurangkan 3M sama dengan, berarti ini 4. Berarti ini 10 ya. 10. Ya, berarti 48 ya. 48 berarti 16 ya. Yang ditanya adalah Carla. Berarti Carla masukin ke yang nomor 6. Berarti Carla 10 ditambah 16 ya. 26 tahun. Rumus umum fungsi kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Grafik fungsi tersebut melalui 1,12 min 1,0 2,21. Oke, ini tinggal disubstitusikan aja ya Nak ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Berarti 12 sama dengan A plus B plus C kan ya. Yang ini 0 sama dengan A min B kan ya. Plus C ya. Lalu yang ketiga 21 sama dengan 4A plus 2B plus C. Ini anggap persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3 ya. Kita eliminasi C-nya. Berarti persamaan 3 dikurangi persamaan 2 adalah 21 sama dengan 3A plus 3B kan. Berarti 7 sama dengan A plus B. Lalu persamaan 1 dikurangi 2 ya. 1 dikurangi 2 berarti A dan C-nya habis. 12 sama dengan 2B ya. Berarti B-nya 6. B-nya 6, A-nya dapat 1. A-nya 1 berarti C-nya dapat. C-nya berarti 5 ya. Karena 1 tambah 6 itu 7. Dengan demikian A kuadrat min B kuadrat plus 2AC plus C kuadrat itu berarti 1 dikurangi 36 ditambah dengan 10 ditambah 25. 35 kali Pak. Hah? Min 35 tambah 35. Iya, min 35 tambah 35 boleh. Gitu ya? Oke Pak. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira itu sebenarnya sistem persamaan linear 3 variabel. Prinsipnya tidak jauh beda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Cuman bagaimana kalian meramu, menerjemahkan dari sebuah redaksi, narasi, kalimat soal menjadi kalimat matematika. Saya kira itu ya yang bisa dibahas. Baik, demikian pembahasan soal persiapan penilaian harian sistem persamaan linear 3 variabel dan 2 variabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.